Jadi ada 4 jenis iri hati. Satu penyakit, al-hiqdul awas hakiki. Yang kedua al-hasadul akhdhi. Yang ketiga ghibtah. Yang keempat al-hasadul tanafusi. Kalau antum di level yang ketiga dan 4 itu bagus. Bahkan yang keempat diharuskan. Yang kedua itu dihindari. Yang pertama itu dijauhi. Kenapa bisa seperti itu? Umumnya terperangkap dalam jebakan setan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, pertanyaan dari Swiss. Ustaz, saya ingin bertanya, saya itu selalu iri melihat orang yang lebih berpenampilan menarik, lebih terlihat cantik soleha, berarti perempuan ini. Baiknya, lebih pandai, lebih sukses dan sebagainya. Bagaimana cara mengatasi persoalan ini? Baik, iri itu dibagi 4. Ya, saya ulang, iri dibagi 4 bagian. 1, ada yang disebut dengan al-hiqdul haqiqi, ya, atau al-hasadul haqiqi, iri yang nyata, betul-betul penyakit. Ini yang dilarang. Quran surah ketiga ayat 120. Ali Imran ayat 120. In tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Ada orang-orang yang kalau antum gembira, dia sedihnya luar biasa. Tapi kalau antum sedang kena musibah, dia merayakan itu semua. Ya, Masya Allah. Antum punya mobil, dia yang sibuk pasang status. Baru punya mobil 1 aja, sudah sombong begitu. Padahal dia juga punya enggak, ya. Tapi kalau anda misalnya punya masalah, anda jatuh dari sepeda misalnya kan, Masya Allah, langsung bikin status lagi dengan gambarnya sekalian. Baik, kok cuma jatuh ya, kenapa nggak rusak sekalian, misal ya. Nah itu ada kalangan-kalangan demikian, nah ini yang sangat fatal, ini ada penyakit. Jadi ini al-hasad al-haqiqi, ya, iri yang nyata. 1. Yang kedua, ada yang disebut dengan al-hasad al-akhdhi. Ya, ini juga tingkat yang salah, tapi tingkatannya nomor 2. Hanya ingin sekedar mengambil apa yang ada pada orang lain, walaupun tidak berniat keburukan pada orang lain. Ya, misal Quran surah keempat An-Nisa ayat 32. Ya. Wala tatamannaw ma faddalallahu ba'dakum 'ala ba'din. Jangan anda berangan-angan untuk mendapatkan keistimewaan yang Allah titipkan pada orang lain, anda belum bisa meraihnya. Ya, seperti yang kasus yang ini misal, mohon maaf ya, orang lain punya motor, anda pun menginginkan ya motor yang sama dengan orang lain. Jadi setiap dia punya yang baru, anda pengen dengan itu. Tapi anda tidak menginginkan nikmat itu hilang dari dia. Paham ya? Saya cuma pengen aja. Pengen. Di setiap dia pakai, pengen. Setiap dia ini, pengen. Kayaknya ada perasaan gak enak kalau dia punya, anda gak punya. Paham ya? Dia punya mobil, saya juga bisa kalau cuma punya mobil. Padahal belum punya. Dia beli handphone baru, saya juga bisa handphone kayak gitu. Padahal belum beli. Ya, tapi anda tidak menginginkan nikmat itu luntur dari dia. Itu namanya al-hasad al-akhdhi. Ada nomor 2 ini. Nomor 3. Ghibtah. Bukan gibah tapi ghibtah. Al-Bukhari nomor hadis 447. Nah, ini adalah bagian dari iri yang diperbolehkan. Jadi ada iri yang diperbolehkan. Awas hati-hati, ada iri yang diperbolehkan. Ya, qala Rasulullah SAW pernah menyampaikan, hati-hati. Ada 2 hal. Awas yang diperkenankan kita untuk menginginkan itu ketika melekat pada orang lain. 1, qala sallallahu alaihi wasallam, rajulun atahullahul qur'ana fayatsluhu ana al-laili wan nahar. Yang pertama adalah seseorang yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, dalam riwayat lain ketaatan. Jadi rajin ibadah. Ya, dia rajin baca Quran siang malam, rajin salat, rajin puasa, rajin macam-macam. Nah, kalau anda melihat orang-orang seperti ini, anda boleh iri. Ya Allah, anak itu 5 tahun sudah hafal Quran. Saya 50 tahun ya Allah, Al-Baqarah aja belum hafal. Misal, ya? Saya harus menyusul dia sebelum meninggal dunia. Harus, itu ghibtah namanya. Ghibtah, bukan hasad, tapi ghibtah. Kedua, rajulun atahullahu malan fayunfiquhu ana al-laili wan nahar. Yang kedua adalah orang yang dititipkan oleh Allah harta yang melimpah dan dia sibuk dengan berinfak. Ya. Jadi ada orang yang saleh dengan ibadahnya, ritual. Ada orang yang soleh dengan ibadah sosialnya. Ini aja yang anda boleh iri. Yang lainnya tidak. Jadi kalau ada orang penghafal Quran, anda boleh iri. Ya Allah, dia sudah penghafal Quran ya Allah. Jangan jadikan cuma dia saja yang hafal Quran ya Allah. Jadikan saya juga hafal Quran ya Allah. Jadikan saya hafal Quran ya Allah. Itu boleh. Tapi jangan ditambahkan. Kalau saya sudah hafal, hilangkan hafalan dia ya Allah. Hilangkan ya Allah. Itu berubah. Jadi hasad. Dihasad. Awas. Makanya dulu kami kalau ada perlombaan penghafal Quran, ya itu biasanya syekh kami tidak mengizinkan. Gak usah ikut. Karena ketika akan kamu ikutan itu minimal kamu mengharapkan yang lain kalah, kamu menang. Ya kan? Ketika mengharapkan yang lain kalah, mudah-mudahan kepleset bacanya, mudah-mudahan lupa, mudah-mudahan macam-macam. Nah, itu muncul ya dalam kehidupan. Maka biasanya kita suka dijaga hal yang demikian.
Tapi walaupun tidak dilarang, tapi harus banyak penjagaannya. Yang keempat, al-hasadul tanafusi. Al-hasadul tanafusi, yaitu iri hati untuk berlomba meningkatkan kebaikan. Kalau yang ini baru sekedar ingin seperti dia. Kalau yang ini sudah berlomba. Jadi kalau dia tahajud, saya pun harus tahajud. Kalau dia menghafal 1 surat, saya pun 1 surat. Kalau dia 4 juz, saya 14 juz, misal. Nah, itu namanya al-hasadut tanafusi. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Al-Mutaffifin itu ayat ke-24. Oke? Pada yang baik-baik, maka hendaklah semuanya berlomba untuk mendapatkan kebaikan. Lebih jelasnya, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 148. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Setiap orang itu punya orientasi amalan berbeda. Enggak apa-apa, jangan dipaksakan. Tapi berlombalah dalam kebaikan-kebaikan. Antum bisa tahajud, yang lain belum bisa, bisanya puasa. Ketika dia tahajud, antum puasa. Dia bisanya menghafal Quran, antum enggak sampai tuh hafalannya, enggak kuat misalnya, antum tilawah. Ketika dia menghafal, antum tilawah. Jadi jangan biarkan orang lain punya pahala sementara antum tidak mendapatinya. Paham ya? Meskipun dalam 2 aspek yang berbeda dalam ibadah. Jadi ada 4 jenis iri hati, 1 penyakit, al-hiqdul awas hakiki, yang kedua al-hasadul akhdhi, yang ketiga ghibtah, yang keempat al-hasadul tanafusi. Kalau antum di level yang ketiga dan 4 itu bagus, bahkan yang keempat diharuskan. Yang kedua itu dihindari, yang pertama itu dijauhi. Kenapa bisa seperti itu? Umumnya terperangkap dalam jebakan setan. Ya, cara paling gampang, mulai beralih kepada Allah, tunaikan banyak puasa, tingkatkan takwa, maka nafsu akan ditekan. Saya kira ini dulu yang bisa dijawab. Dan bagi yang di Swiss dan sekitarnya, pertanyaan ini akan saya bawa ke Bandung. Dan insya Allah dari Bandung kita akan jawab, sehingga kajian kita insya Allah akan berlangsung dan bisa mendapatkan bagian yang telah Anda barangkali konsultasikan. Teman-teman, alhamdulillah kita sudah berpuasa, sudah masuk waktunya berbuka. Kita bersama-sama dengan izin Allah berbuka. Dan saya ingatkan sebelum kita buka, 1, tolong ya setelah baca doa, dhahabat dhama wabtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Tolong antum berdoa dengan bahasa masing-masing, minta kepada Allah apapun yang Anda ingin mintakan. Karena doa orang puasa cepat dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Allahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.